Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni berkaitan dengan masalah puasa, di mana di dalam kitab dikemukakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yahrumu syiamu khamsati ayyamin. Itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa pembahasan masalah puasa ini menjadi hal yang sangat penting, karena banyak di antara orang-orang yang beriman, banyak di antara umat Islam yang kurang memahami tentang masalah puasa. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab dikemukakan a'udzu billahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa yahrumu syiamu khamsati ayyamin, dan haram puasa dari 5 hari. Al-idani, yakni 2 hari raya, wa ayyamut tasyriqi salasati, dan hari-hari tasyrik yang 3, wa yukrahu saumu yaumis syak, dan dimakruhkan puasa dari hari syak, illa aywafiqa adatan lahu, kecuali apabila bertepatan dengan kebiasaannya. Illa aywafiqa adatan lahu, kecuali bahwa bertepatan akan kebiasaan baginya. Itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita akan coba kaji berkaitan dengan dalil-dalil tentang pembahasan kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu syiamu khamsati ayyamin. Wa yahrumu syiamu khamsati ayyamin. Haram berpuasa pada 5 hari ini. Al-idani, yaitu 2 hari raya. 2 hari raya ini haram kita berpuasa. Dalilnya diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
Mudah-mudahan Allah ridho kepada Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, beliau telah melarang an siyami yaumaini, yaumil adha wa yaumil fitri, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada berpuasa 2 hari, yaumil adha wa yaumil fitri, yakni hari raya Idul Adha dan hari raya Fitri. Itulah 2 hari yang dilarang oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa. Kemudian hadis serupa juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sa'id radhiyallahu anhu. Kemudian diharamkan juga berpuasa fi ayyamit tasyrikis salasati, ayyamut tasyrikis salasati, diharamkan berpuasa pada hari-hari tasyrik yang 3. Diharamkan berpuasa pada hari-hari tasyrik yang 3. Dalilnya adalah bahwa diriwayatkan oleh Muslim dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah ridho kepada Ka'ab bin Malik, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus ia dan Aus bil al-Hadasah pada hari-hari tasyrik. Sabda beliau, annahu la yadkhulul jannata illa mu'minun wa ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin, annahu la yadkhulul jannata illa mu'minun, sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang mukmin. Wa ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin, dan hari-hari Mina adalah hari-hari untuk makan dan minum. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Amr bin Ash radhiyallahu anhu, ia berkata, inilah hari-hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami berbuka dan melarang kami berpuasa. Malik berkata, hari itulah hari-hari tasyrik. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini dikemukakan annahu la yadkhulul jannata illa mu'minun, sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang mukmin. Ini memang adalah sudah menjadi ketentuan, ketegasan
bahkan janji Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman, yakni orang-orang mukmin. Banyak sekali hal-hal atau ayat-ayat seperti ini tertuang di dalam Al-Quran sebagai salah satu bentuk janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang beriman. Salah satunya tertuang di dalam surah Al-Bayyinah, di mana di dalam surat Al-Bayyinah Allah kemukakan, innalladzina kafaru min ahlil kitab, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam. Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik berada di dalam neraka jahannam. Khalidina fiha, kekalah mereka di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, bermula mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Ada juga yang mengemukakan bermula mereka itu adalah seburuk-buruknya golongan. Kemudian di dalam ayat ke-7 dari Al-Bayyinah, innalladzina amanu, dengan kalimat taukid, kalimat kepastian, diawali dengan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan yang beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, bermula mereka itu yaitu orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, khairul bariyah, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik daripada golongan. Jazaohum inda rabbihim, ganjaran mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatun adn, ya, jannatu adnin, yakni ganjaran mereka adalah surga Aden. Tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha abada, yang mengalir daripada bawah-bawahnya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, kekalah mereka di dalam surga Aden selama-lamanya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasa ganjaran yang akan diterima oleh orang-orang yang beriman. Maka sepantasnya lah kita harus bisa memelihara dan menjaga keimanan ini sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada pokok pembahasan kita, wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin, dan haram puasa dari 5 hari, dari hari-hari yang 5. Yang pertama 2 hari raya Adha dan Idul Fitri. Kemudian hari-hari tasyrik yang 3. Dan yang terakhir adalah wa yukrahu shaumu yaumisyak,
illa aywafiqa adatan lahu, dan dimakruhkan puasa dari hari syak, dari hari keraguan, illa kecuali aywafiqa adatan lahu, apabila bertepatan, kecuali apabila berkesesuaian dengan kebiasaannya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari syak atau hari keraguan adalah hari ke-30 bulan Sya'ban, yang pada hari itu orang-orang banyak yang ragu apakah telah memasuki Ramadan atau masih Sya'ban. Menurut qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, puasa pada hari itu haram dan tidak sah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dan dianggap sahih oleh At-Tirmidzi dari Amr bin Yasir radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, man shamal yauma alladhi yashukku fihi an-nas faqad asa Abul Qasim radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam. Man shoma, barang siapa yang berpuasa, man shamal yaumal ladzi yashukku fihi nasu, barang siapa yang berpuasa pada hari yang orang-orang pada ragu, faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya ia telah menentang Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Faqad asa, maka sesungguhnya dia telah durhaka, dia telah menentang kepada Abul Qasim. Siapakah Abul Qasim? Yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa saja orangnya yang berpuasa pada hari itu, yakni hari Syak, maka sesungguhnya dia telah menentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan makruh, kita lihat di dalam wa yukrahu shamu yaumi syak. Dalam matannya dikemukakan wa yukrahu shamu yaumi syak, dan dimakruhkan puasa daripada hari syak. Ucapan makruh tersebut dimaksudkan adalah makruh tahrim sesuai dengan pendapat yang muktamad. Diharamkan pula berpuasa pada pertengahan kedua bulan Sya'ban berdasarkan riwayat Abu Daud dan dianggap sahih oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
izan tasofa sya'banu fala tasumu. Apabila Sya'ban telah separuh, apabila Sya'ban telah separuh, maka kalian jangan berpuasa. Kemudian dalam riwayat Ibnu Majah dikemukakan idza kana nisfu min Sya'bana fala sauma hatta yaji'a Ramadan. Apabila telah ada separuh bulan Sya'ban, maka kalian jangan berpuasa sehingga datang bulan Ramadan. Keharaman puasa pada hari Syak dan pada separuh akhir bulan Sya'ban ini tidak berlaku bagi orang yang mempunyai kebiasaan berpuasa atau meneruskan puasa yang telah dilakukan pada pertengahan yang awal bulan Sya'ban. Jadi keharaman ini tidak berlaku bagi mereka orang-orang yang mungkin telah mendawamkan, telah membiasakan puasa Senin Kamis. Kebetulan separuh bulan Sya'ban atau hari Syak itu jatuh dia berpuasa hari Senin atau hari Kamis. Maka yang demikian itu dipersilakan orang tersebut berpuasa hari Senin atau hari Kamis, karena itu adalah kebiasaan orang tersebut, adatnya orang tersebut melakukan puasa hari Senin dan hari Kamis. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu ramadana bisaumi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman fal yasumhu. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari, kecuali bagi orang yang telah berpuasa sebelumnya, maka silakan berpuasa. Itulah kajian kita pada pagi hari ini. Sekali lagi, marilah sama-sama kita mengulangi matannya. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin. Haram berpuasa pada 5 hari ini. Al-Idani, 2 hari raya haram berpuasa. Wa ayyamut tasriki salasati, dan haram berpuasa pada hari-hari tasrik yang 3. Wa yukrahu saumu yaumi syakki, dan makruh tahrim dan makruh berpuasa pada hari Syak illa aywa fiqo adatan lahu, kecuali apabila bertepatan dengan kebiasaannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.